Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 26, Wanita Penghibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Buk, buk. Nafas Pak Tama mulai terengah-engah setelah memukul Adrian beberapa kali untuk melampiaskan kemarahannya. Sementara yang lain hanya diam saja. Bu Risa ingin melerai, tapi dia juga sadar bahwa Pak Tama memang wajar untuk marah. Adrian menyeka darah yang menetes dari sudut bibirnya, lalu melihat ke arah Pak Tama yang masih berusaha mengatur nafasnya. "Maafkan saya, Pak," ucap Adrian. "Aku tidak maafmu. Kalau sampai terjadi sesuatu pada putri-putriku, aku tidak akan memaafkanmu. Satu lagi, karena kamu sudah memilih Alesa dan kamu meninggalkan dia begitu saja, jangan harap aku akan setuju kamu menikahi Alena," ucap Pak Tama. "Jangan begitu, Pak. Saya mohon. Saya mencintai Alena. Saya tahu saya memang salah. Harusnya saya mempercayai perkataan Pak Tama soal Alena. Harusnya saya tidak langsung mengambil keputusan secepat ini yang akhirnya membuat semua orang kecewa. Maafkan saya, tapi saya mohon biarkan saya bersama Alena," pinta Adrian cemas. Pak Tama menghela nafas beratnya. Dia mulai bingung setelah melihat Adrian yang terlihat memang begitu sungguh-sungguh mencintai Alena. Hanya saja sebagai seorang ayah, dia tentu saja tidak akan semudah itu menyerahkan putrinya ke tangan pria yang sudah menyakiti kedua putrinya. Jika Adrian memilih salah satunya, itu akan menyakiti yang lainnya. Dan sekarang kedua putrinya sakit hati karena Adrian. Saya heran, kenapa kedua putriku mencintai kamu, Adrian? Di luar sana masih banyak pria yang lain. Kenapa harus mencintai pria yang sama? Keluh Pak Tama. Dokter yang memeriksa Alena pun keluar dari ruangan bersama seorang perawat. Saat dokter itu baru saja menutup pintu, semua sontak langsung menghampiri dokter tersebut untuk mengetahui pasti bagaimana kondisi Alena yang sebenarnya. "Bagaimana keadaan anak saya, Dok?" tanya Bu Rianti yang tak hentinya mencemaskan Alena. "Dia baik-baik saja. Seperti yang saya katakan, dia lemas karena tidak makan dan kekurangan cairan. Ada hal lain lagi yang harus saya sampaikan," jawab dokter tersebut. "Anak saya kenapa, Dok?" tanya Bu Rianti panik. Semua orang pun mulai cemas, bahkan sebelum dokter itu mengatakan apa-apa. "Dia hamil," jawab dokter tersebut sambil tersenyum. "Apa? Hamil?" Sontak semua orang merasa sangat terkejut mengetahui hal itu. "Ini pasti salah, Dok. Mana mungkin anak saya hamil?" Bu Rianti merasa tak percaya. Belakangan ini Alena memang tak berselera untuk makan dan minum. Tapi tak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Alena sedang hamil. Yang dia pikirkan Alena seperti itu hanya karena Adrian.
Iya, dia sedang hamil. Usia kandungannya masih sangat muda. Itu juga yang menjadi sebab dia mudah lelah dan sampai pingsan. Terlebih, dia tidak makan dan minum dengan baik, sehingga gizinya tidak terpenuhi dengan baik pula. Saya sudah resepkan vitamin. Kalian tidak perlu khawatir. Dia akan segera pulih. Saya permisi dulu, jawab dokter tersebut yang kemudian pergi. Baik, makasih dok, balas Bu Rianti. Dia kembali merasa terkejut dan lemas mendengar kabar tersebut. Berbagai macam pertanyaan muncul dalam benaknya. Begitupun dengan Pak Tama yang tak kalah terkejutnya. Pak Tama sempat berpikir bahwa Alena hamil karena pernah menjadi wanita penghibur. Dia merasa bersalah, menyalahkan dirinya sendiri karena menjadi penyebab kehancuran putrinya. Mas, Alena hamil. Bagaimana mungkin dia bisa hamil, Mas? Tanya Bu Rianti yang tangisannya akhirnya pecah kembali. Maafkan aku, Rianti. Semua salahku. Lebih baik kita masuk dulu ke dalam untuk melihat Alena. Nanti kita tanyakan sama Alena, balas Pak Tama. Sementara Adrian yang juga terkejut dengan kabar kehamilan Alena menjadi bungkam. Tak ingin melakukan kesalahan lagi, dia percaya dan yakin kalau anak yang Alena kandung itu adalah anaknya. Baru saja dia ingin mengatakannya, namun semua orang sudah beranjak masuk ke dalam ruangan itu. Adrian, kenapa diam saja? Ayo masuk, pinta Bu Risa yang melihat putranya masih berdiri di tempatnya, tak bergeming. Bu Risa pun akhirnya berbalik arah menghampiri Adrian. Adrian, Alena hamil. Apa kamu masih mau sama wanita yang sudah hamil? Apa Alena itu wanita baik-baik sama seperti Alesa? Tanya Bu Risa. Alena wanita baik-baik, Bu. Jangan bilang seperti itu, jawab Adrian. Sudahlah. Susah emang kalau sudah cinta. Mau dia hamil atau apapun, tetap aja cinta. Kamu itu udah terlalu cinta sama dia. Apa kamu gak sakit hati dengan dia hamil? Bu, Adrian, jawab Adrian terhenti saat Bu Risa langsung memotong perkataan Adrian. Sudahlah, ayo kita masuk saja, ucap Bu Risa, berjalan masuk ke dalam disusul oleh Adrian. Terlihat Alena sudah sadar dan duduk bersandar di atas kasurnya. Dia masih terlihat lemah dan pucat. Alena pun melihat ke arah Adrian yang berjalan menghampirinya. Matanya mulai berkaca-kaca, terus menatap Adrian. Alena, kamu baik-baik aja? Tanya Adrian berdiri di sudut ranjang tersebut. Alena tak bicara apapun. Dia hanya mengangguk perlahan dan berusaha menahan air matanya. Alena, kata dokter kamu hamil, ucap Bu Rianti perlahan. Hamil, Bu? Alena cukup terkejut, tapi sekilas dia kembali mengingat saat dirinya melakukan hubungan itu bersama Adrian. Dan memang dia sudah tidak haid lagi sejak 3 minggu yang lalu. Tapi dia mengabaikannya karena terlalu fokus memikirkan Adrian yang akan menikah dengan Alesa. Iya, kamu hamil. Sekarang bilang sama ayah,
siapa yang sudah melakukan itu? Tanya Pak Tama dengan wajah tegas. Alena hanya diam saja. Dia takut mengatakan bahwa Adrian yang menghamilinya. Apa orang akan percaya? Jikapun percaya, ayahnya pasti akan sangat marah pada Adrian. Hal itu yang membuat Alena merasa sangat takut. Alena, kenapa kamu diam saja? Katakan nak, siapa yang melakukan itu? Tanya Bu Rianti. Iya, katakan sekarang juga. Kami mau tahu siapa yang sudah melakukan itu padamu. Tambah Pak Tama. Aku yang melakukannya. Aku ayah dari anak yang Alena kandung itu, ucap Adrian.